Kalau aku melihat kesalahanku di masa lalu, aku lihat masa-masa ketika aku bukanlah diriku dan itu sebabnya ada hal-hal di waktu itu yang tidak cocok untukku. Yami Gautam. Cancel culture. Kita hidup di masa ketika informasi mengalir begitu cepat, dampak positifnya kita bisa tahu sesuatu dalam hitungan detik. Kita bisa menggalang dana dalam hitungan hari bahkan jam. Ketika bencana alam terjadi, bantuan bisa segera dimobilisasi dengan cepat berkat medsos. Kita bisa melaporkan satu hal ke otoritas tertinggi hanya lewat medsos. Gak lagi harus melalui birokrasi berbelit. Tapi ada juga bahkan banyak dampak negatif dari hal ini. Siapa nggak pernah dengar istilah cancel culture? Misalnya, kalau belum pernah kita mungkin sering dengar berita seperti tokoh A diberhentikan dari proyek organisasi perusahaan B setelah viral tweetnya yang menyinggung kelompok C. Nggak cuma di luar negeri, di Indonesia pun ini banyak terjadi. Bahkan nggak jarang yang dipermasalahkan itu adalah postingan 10 tahun lalu misalnya. Si tokoh public figure itu pun di-cancel, ia di-ban, masuk blacklist, dibully online, dikecam, bahkan dipidanakan. Di satu sisi, ini tentu juga jadi pengingat bagi kita agar gak sembarang posting atau ngeluarin statement, joke, dan lain-lain. Baik di dunia maya atau dunia nyata. Jejak digital itu kejam, katanya. Tapi di sisi lain kita juga perlu waspada pada fenomena begitu mudahnya orang nge-cancel orang lain ini. Ada yang membela cancel culture ini karena siapapun bisa kena, termasuk mereka yang dulu dilindungi kekuasaan dan kekayaan hingga bisa berbuat semaunya. Tapi sebagai anak Tuhan, cancel culture jelas gak sesuai sama firman Tuhan. Faktanya, semua orang, bahkan tokoh Alkitab, gak akan ada yang benar karena semuanya punya cacat. Paulus penganiaya, Daud berzina, Nuh mabuk, Musa ngamuk, Abraham gak ngakuin istrinya, Yakub menipu, Elia depresi, Petrus menyangkal Yesus, dan seterusnya. Tapi lihat gimana Tuhan justru menyuruh Ananias dan kemudian para murid lain menerima Paulus. Cancel culture menghidupi pepatah sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Tapi Virtu berkata kalau ada orang salah, tegur dia, dan kalau dia menyesal, ampuni dia, seberapa banyak pun dia berbuat salah. Lukas pasal 17 ayat 3-4. Kita mengampuni karena kita udah diampuni. Efesus pasal 4 ayat 32. Dan kalau kita gak mengampuni, maka kita pun gak akan diampuni. Matius pasal 6 ayat 14-15. Iblis selalu mendakwa lewat dosa masa lalu kita. Tapi Tuhan mengampuni dan mengajak kita lihat ke depan. Di mana di situ ada pengharapan bagi kita yang mau berubah dan hidup taat di dalam Dia. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius pasal 6 ayat 15.